Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sesuai dengan agenda kita kemarin, hari ini kita akan membahas tentang menceritakan kembali teks biografi. Nah, kemarin kan kita sudah membahas perbedaan antara teks biografi dengan autobiografi. Kita ulang kembali ya. Kalau biografi itu teks yang berisi tentang seorang tokoh, bisa dikatakan riwayat hidup, tetapi ditulis atau dibuat oleh orang lain. Sedangkan untuk autobiografi sama-sama berisi tentang riwayat kehidupan seorang tokoh, tetapi kalau autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks biografi. Untuk kali ini kita akan menceritakan kembali teks biografi. Bagaimana alur menceritakan kembali teks biografi? Jadi ini ibu spill dulu ya. Nanti kalian akan menyimak sebuah video. Dari video tersebut kalian akan menuliskan pokok-pokok informasi yang akan kalian buat ke dalam teks biografi. Nanti setelah pemutaran video itu selesai, kalian akan menyusun informasi-informasi yang kalian buat itu tadi menjadi sebuah teks biografi utuh, mulai dari orientasi, kemudian isi, dan yang terakhir dari orientasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang perlu kalian ketahui adalah pokok-pokok materi kita pada hari ini. Pertama itu penentuan isi pokok. Penentuan isi pokok itu dari mana? Ya dari video yang akan kalian simak hari ini. Setelah menentukan isi pokok, langkah selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah merangkai isi pokok tersebut. Setelah dirangkai, sebelum kalian menceritakan, kalian harus menyunting dulu. Nah, langkah ketiga ini merupakan penyuntingan teks biografi. Menyunting itu apa toh? Menyunting itu kegiatan merevisi, mengedit, mengecek apakah di situ ada kesalahan penulisan, kesalahan ejaan, ada kalimat yang tidak nyambung, adakah yang harusnya tanda titik kok punya kalian koma dan sebagainya. Kemudian langkah yang terakhir adalah penceritaan kembali teks biografi. Jadi nanti setelah teks biografi kalian selesai, kalian akan menceritakan kembali teks biografi yang sudah kalian buat. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menentukan isi pokok teks biografi dengan tepat. Yang kedua, merangkai isi pokok. Yang ketiga, menyunting teks biografi dengan tepat dan percaya diri. Yang keempat, menceritakan kembali teks biografi dengan bahasa sendiri dengan percaya diri. Manfaat apa toh yang akan kita peroleh dari kita mempelajari biografi pada hari ini? Yang pertama adalah kalian dapat meneladani sikap dan perjuangan tokoh. Kita ambil contoh misalnya Ki Hajar Dewantoro. Kalian pasti sudah tidak asing kan dengan Ki Hajar Dewantoro. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena jasa beliau dalam bidang pendidikan. Kalian juga sudah tahu kan kalau Ki Hajar Dewantoro itu merupakan seorang bangsawan, tetapi beliau kemudian melepaskan gelar bangsawannya karena beliau ingin berjuang, ingin membuat semua masyarakat Indonesia, semua penduduk pribumi itu mendapatkan pendidikan yang sama seperti beliau. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mengetahui perjalanan hidup tokoh. Jadi setiap tokoh itu kan punya perjalanan hidup. Dari situ kalian bisa mengetahui, kemudian bisa meneladani, bisa meniru sikap-sikap positif atau semangat juang para tokoh. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang model pembelajaran. Untuk hari ini, model pembelajaran adalah problem based learning. Apa itu model problem based learning atau kita singkat menjadi PBL?
Langkah-langkahnya yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Urutan kegiatannya sama ya, seperti pokok-pokok tadi. Kalian mulai dari menentukan isi topik, merangkai, menyunting, kemudian yang terakhir adalah menceritakan kembali. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila nanti di perjalanan ada yang kurang paham, dapat kalian tanyakan, kemudian kita bahas bersama-sama. Selamat mengerjakan, selamat belajar, selamat meneladani para tokoh pada pembelajaran hari ini, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.